Aku bukan wanita penggoda. Bab 99. Yang hamil siapa? Yang ngidam siapa? Selamat mendengarkan. Kenan dan Hanin sudah siap untuk pulang. Di lobi hotel, sudah menunggu Riza dan Hansel yang akan mengantar bos dan istrinya itu ke bandara. Di sana juga terlihat Vanessa ikut menunggu. Tak lama kemudian, terlihat Kenan menggandeng tangan istrinya dan berjalan mendekati orang-orang yang menunggu mereka. Dari kejauhan, Hansel terus menatap istri bosnya itu. Entah mengapa Hansel sangat mengagumi kecantikan dari istri bosnya itu. Ia juga mengagumi sosok Kenan sebagai pimpinannya. Kalian sudah siap? Tanya Riza. Kenan dan Hanin mengangguk. Lalu Kenan melirik anak muda yang sering menatap istrinya itu. Padahal Hansel memang mengagumi keduanya dan mengagumi keromantisan mereka. Vanessa mendekati Hanin. Hati-hati di jalan, Han. Sekali lagi aku minta maaf. Hanin menyentuh bahu Vanessa. Iya mbak, sudah aku maafkan. Hanin tersenyum lalu mereka berpelukan. Kapan kalian menikah? Tanya Kenan pada Riza. Lusa. Jawab Riza. Kenan mengangguk. Maaf, aku tidak bisa menghadiri. Aku juga minta maaf karena tidak bisa menghadiri resepsi pernikahan kalian nanti. Ujar Riza. Apa Dedi dan Mommy diundang? Tanya Vanessa pada Kenan. Sepertinya iya. Mamiku tidak akan lupa dengan sahabatnya. Jawab Kenan. Semoga mereka datang, ucap Vanessa. Oh iya Ken, aku mau tanya. Dari mana kamu mendapatkan tanda tangan Om James? Tanya Riza. Kenan tersenyum. Itu bukan hal yang sulit. Kenan melangkahkan kakinya lagi untuk keluar. Ayo berangkat. Riza tersenyum dan menggeleng. Memang, mengambil tanda tangan James adalah hal yang kecil untuk Kenan. Bahkan hal besar pun mampu ia tangani. Tentunya dengan orang-orang yang ia percayai. Kenan dan Hanin kini berada di dalam mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Sedangkan di depan sudah ada Hansel sebagai supir dan Riza yang menemaninya di samping. Sementara Vanessa pulang menggunakan taksi dan tidak mengantar ke bandara. Kenan sengaja duduk di belakang kursi Hansel agar pria muda itu tidak melirik ke arah Hanin dari kaca spion dalam. Seperti apa yang dia lakukan sebelumnya. Sesekali Hansel melirik ke arah kaca spion dalam itu dan mendapati Kenan tengah memelototinya. Hal itu terlihat oleh Hanin dan membuat Hanin tertawa tanpa suara. Tidak sampai 1 jam mereka pun tiba di bandara. Ken, sekali lagi terima kasih. Riza mengajak Kenan bersalaman. Kenan pun menyambut tangan Riza dan memeluknya. Semoga di tanganmu, Vanessa menjadi wanita lebih baik. Riza mengangguk dan tersenyum. Ya, akan aku didik dia. Kenan, Riza, dan Hanin pun tertawa. Be careful, sir. Hansel mengelurkan tangannya pada Kenan. Dan Kenan pun menerima uluran tangan itu. Nice to meet you, miss. I hope you come back here. Saat ini Hansel tengah mengelurkan tangannya pada Hanin. Namun tangan itu langsung ditepis Kenan. Don't touch my wife. Kenan menarik lengan istrinya dan berjalan meninggalkan kedua pria itu. Bye. Riza tertawa dan menepuk bahu Hansel untuk mengisyaratkan agar jangan macam-macam pada wanita yang bersama bosnya. Hansel nyengir dan menggaruk tangkuknya yang tergatal. Bye Ken, hati-hati. Teriak Riza. Kenan dan Hanin menaiki jet pribadi milik Kenan. Mereka berangkat tepat pukul 7 malam. Di dalam jet itu sudah ada 2 pramugari dan 1 pilot beserta kopilot. Sayang, kamu sudah baik-baik saja kan? Tanya Kenan pada istrinya, karena sejak pulang dari rumah sakit beberapa hari yang lalu, ia tak pernah melihat sang istri mengeluh. Iya, aku sehat, jawab Hanin. Syukurlah, semoga dia selalu baik-baik saja dan sehat. Kenan mengelus perut rata Hanin. Mereka duduk di kursi penumpang berdampingan, sementara pesawat sudah take off dan perlahan naik menuju awan. Kenan terus memeluk tubuh sang istri dari samping dengan erat, karena Hanin memang takut ketika take off dan landing. Setelah pesawat itu sudah berada di ketinggian yang stabil, Kenan dan Hanin beralih menuju kamar. Hanin meminta 1 pramugari untuk membuatkan makanan. Beberapa menit kemudian, makanan tersaji. Dan pramugari itu pun mengetuk kamar itu untuk menyerahkan makanan pada Hanin. Hanin membuka pintu dan menerima makanan itu. Sayang, kamu belum makan. Ayo, aku suapi.
Ucap Hanin duduk di tepi ranjang mendekati Kenan yang duduk di atas ranjang itu sembari memangku laptopnya. Kenan pun menutup separuh layar laptop itu dan meletakkannya di samping. Ia siap menerima makanan dari tangan sang istri, karena hanya dengan seperti itu ia bisa makan tanpa memuntahkannya kembali. Seperti siang ini, Kenan sengaja pulang ke hotel hanya untuk makan siang dan disuapi oleh Hanin. Padahal yang tengah hamil itu Hanin, tapi yang sangat manja malah suaminya. Kenan terlihat lemah seperti ibu hamil yang tengah mengalami morning sickness. Kenan tidak menyadari bahwa ia mengalami ini karena bawaan dari sang istri yang sedang mengandung. Sementara Hanin tidak sama sekali terlihat mual-mual atau pusing. Kenan melihat menu makanan yang ada di tangan Hanin. Ini nasi goreng asap kan? Iya, sesuai permintaanmu sayang. Hanin mengaduk ujung nasi itu dan mulai menyuapkan ke mulut suaminya. Kenan tersenyum kegirangan. Sedari pagi ia memang menginginkan makanan ini dan terus-menerus mengucap makanan ini kepada Hanin. Yang hamil siapa? Yang ngidam siapa? Ucap Hanin tertawa sembari menutup mulutnya. Ia sungguh lucu melihat keadaan sang suami. Kenan yang gagah dan arogan seketika menjadi lemah dan manja. Aku juga tidak mau seperti ini. Saut Kenan cemberut dan Hanin pun kembali tertawa. Bab 100, Resepsi Mewah Kenan dan Hanin. Selamat mendengarkan. 1 minggu kemudian, Kenan sudah terlihat lebih baik, walau terkadang masih sedikit mual. Namun, dengan telaten Hanin mengurus suaminya, Hanin pun tidak pernah absen setiap siang ke kantor Kenan, hanya untuk menyuapi sang suami untuk makan siang. Rasti sangat senang dengan berita bahagia itu. Kiara dan Gunawan pun sama. Kini Gunawan tidak lagi canggung pada Hanin dan mulai mencair pada Kenan. Gunawan dan Kenan terlihat lebih sering berbincang dibanding dulu. Pertemuan dengan wanita masa lalunya itu sudah selesai. Dan kini, Gunawan mantap untuk melangkah dan mempertahankan pernikahannya dengan Kiara. Walau semakin hari Kiara semakin dingin padanya, namun ia tetap berusaha untuk mencairkan hati yang beku itu. Meski terkadang ia sedikit putus asa, karena melihat kedekatan Kiara dengan Vicky yang semakin dekat. Terlebih saat ini, mereka menjadi orang yang paling sibuk menyiapkan resepsi mewah pernikahan Kenan dan Hanin yang akan digelar malam ini. Kak, bagaimana? Bagus kan? Vicky memperlihatkan penampilannya untuk malam ini pada Kiara. Mereka tengah berada di kamar hotel. Tepatnya di kamar kedua mempelai yang akan menjadi raja dan ratu semalam. Kiara mengangguk. Bagus, gagah banget. Ia tersenyum. Ganteng deh pokoknya. Iya, lu lain banget, Fit. Siapa yang milih jas ini? Tanya Kenan. Nih. Vicky menunjuk ke arah Kiara. Siapa lagi kalau bukan adik lo yang paling cantik? Gombal. Kiara tertawa. Hei, bagaimana dengan aku? Hanin perlahan mendekati Kenan, Vicky dan Kiara. Hanin masih ditemani Tata Rias yang mengangkat gaun belakangnya saat ia berjalan. Wow, Hanin, kamu cantik banget. Ucap Kiara dengan sedikit berteriak. Kenan menatap istrinya tak berkedip. Hanin memang terlihat sangat cantik dengan gaun putih panjang dan makeup yang sangat sesuai dengan wajahnya yang cantik natural. Kamu cantik, sayang. Kenan mendekati istrinya dan merangkul pinggang yang masih ramping itu. Hanin tersenyum malu. Kamu juga cantik, sayang. Ucap Vicky pada Kiara dan merangkul pinggang wanita hamil itu dengan nada meledek. Pasalnya pinggang Kiara tidak seperti Hanin. Meledek? Tanya Kiara dengan membulatkan matanya ke arah Vicky. Vicky melepas tangan yang semula ada di pinggang Kiara dan tertawa. Kenan dan Hanin pun ikut tertawa. Mereka merasa seperti keluarga yang utuh. Sementara Gunawan hanya bisa melihat keakraban yang terjadi pada keempat orang itu melalui sedikit celah pintu yang terbuka. Ia tersenyum. Roda memang selalu berputar, dan kini keadaan seakan berbalik padanya. Dulu ia yang sering menyakiti Kiara dengan bermain wanita di luar sana. Namun kini, ia merasakan sakit hati yang pernah Kiara rasakan dulu. Ternyata seperti ini sakitnya
jika melihat orang yang kita cintai tengah tertawa bahagia bersama orang lain. Gun, kenapa berdiri di sini? Ayo masuk. Gunawan dikejutkan oleh suara Rasti dari belakang. Akhirnya ia masuk ke kamar itu bersama Rasti. Vicky juga seperti pria yang tak tahu malu mengejar istri orang. Hal itu terlihat dari perhatian yang diberikan Vicky terhadap Kiara. Vicky pun sering membeli makanan kesukaan Kiara, dan Kiara dengan senang hati menerimanya. Walau Kiara hanya menganggap Vicky seperti seorang kakak, tapi bagi Gunawan tidak seperti itu. Ia cemburu dan menyimpan kecemburuan itu dalam-dalam. Gunawan tidak meluapkan kecemburuan itu dengan berbuat kasar pada Kiara, seperti yang pernah ia lakukan dulu. Kini Gunawan memang sudah menerima takdirnya, karena ia sadar bahwa apa yang ia dapat hari ini karena sesuatu yang telah ia lakukan di masa lalu. Seketika tawa Kiara luntur saat mendapati Gunawan tengah berjalan mendekati mereka. Ayo kita turun, semua tamu sudah menunggu, ujar Rasti pada Kenan, Hanin, Kiara, Gunawan, dan Vicky. Ayo, seru Vicky bahagia. Pria itu memang selalu ceria dalam keadaan apapun. Tepat di aula hotel yang luas itu, Hanin berdiri. Rasanya ia ingin menangis melihat resepsi pernikahan yang mewah ini. Ia tidak menyangka bahwa Rasti akan menyiapkan resepsi semewah ini. Ia menoleh ke samping, tempat Kenan berdiri. Pria itu tampak gagah dengan setelan jas yang pas pada tubuhnya. Hanin melingkarkan tangannya pada lengan Kenan yang kokoh. Terima kasih sayang. Hanin menatap wajah Kenan dengan penuh cinta. Terima kasih sama Mami. Dia yang menyiapkan ini semua. Hanin menoleh ke samping, tempat Rasti berdiri dan Rasti ditemani oleh Gunawan di sampingnya. Mami, terima kasih. Sama-sama sayang. Rasti menangkup wajah menantunya. Di sana, Gunawan pun ikut tersenyum. Ia juga merasa senang dengan kebahagiaan yang didapat oleh wanita yang pernah menjadi kekasihnya itu. Sedangkan di samping kanan, tengah berdiri Nida dan suaminya, Emran. Nida dan Emran sengaja datang ke negara ini hanya untuk melihat sang adik yang tengah berbahagia. Resepsi itu berjalan dengan hikmat. Ada serangkaian acara yang memang sudah disiapkan oleh event organizer yang dipilih Rasti. Dan semua acara itu berlangsung lancar. Orang-orang penting hadir di acara ini, termasuk beberapa pejabat pemerintahan, termasuk gubernur. Mereka semua berjejer menunggu antrean untuk memberi ucapan pada kedua mempelai. Hai! Hanin melebarkan senyum ketika yang ada di bawah panggung dan hendak berjalan mendekatinya itu adalah kedua sahabatnya. Selamat, Han! Ucap Carmen sembari memeluk erat tubuh Hanin. Makasih! Mereka berpelukan sembari bergoyang ke kanan dan kiri. Cantik banget lu, Han! Ucap Irma. Para suami mereka pun bergantian bersalaman dengan Kenan dan mengucapkan selamat. Kenan mengembangkan senyum sembari membalas ucapan itu. Kemudian, mereka bersuah foto. Gaya bebas? Cheers! Ceklek. Foto ketiga keluarga berada di atas panggung itu. Irma dengan anak dan suaminya, Carmen juga bersama anak dan suaminya. Mereka mengapit Kenan dan Hanin yang berdiri di tengah. Senyum mengembang pada semua yang ada di sana. Seketika tubuh Gunawan menegang saat ia melihat sosok wanita masa lalunya tengah berada di bawah sana. Bersama Kiara, diiringi oleh seorang pria yang sangat ia kenal di belakangnya. Bukan kedekatan antara Kiara dan wanita itu yang membuat ia terkejut. Atau kedekatan wanita itu dengan Vicky. Jika hal itu ia sudah tahu. Namun sosok pria pirang yang mencuri investor pada perusahaannya beberapa minggu yang lalu. Ya, Dev berjalan mendekati kedua mempelai bersama Vicky, diiringi Kiara yang sedang menggandeng tangan Cia. Panggilan wanita masa lalunya itu persis di depan kedua pria tadi. Selamat Kak Kenan, ucap Cia yang ternyata adalah Felicia, adik Vicky. Kenan membalas uluran tangan Feli, bergantian dengan uluran tangan Dev. Selamat Mr. Kenan.
kata Dev. Thank you, Dev. Kenan menangkap uluran tangan rekan bisnisnya ini. Sebelum Feli dan Dev mengulurkan tangannya untuk memberi selamat pada Kenan, mereka pun terlebih dahulu berjabat tangan dengan Gunawan dan Rasti yang berdiri sejajar sebelum Kenan dan Hanin. Gun, Mr. Dev ini tunangan Feli. Mereka akan menikah minggu depan, ucap Kenan pada Gunawan. Oh? Gunawan terkejut. Walau ia tahu bahwa Feli sudah bertunangan, tetapi ia tak menyangka jika orang yang telah membantu menanamkan modal di perusahaannya adalah pria yang akan menjadi suami Feli. Hah, dunia memang sempit. Gunawan tersenyum dan mengangguk. Pantas saja, Mr. Dev sangat fasih berbahasa Indonesia. Ya, karena aku mengenal Feli cukup lama. Dan Feli mengajariku bahasa Indonesia. Jawab Dev. Gunawan melirik ke arah Feli. Begitupun Feli. Mereka semua tersenyum. Skandal antara Feli dan Gunawan, biarlah hanya mereka yang tahu. Dan hal itu tidak akan pernah diketahui siapapun, termasuk Vicky, kakak Feli. Ia pun menyimpan rahasia ini pada Kiara, karena mereka telah menemukan cintanya masing-masing dan mengubur masa lalu itu dalam-dalam. Hal itu yang sudah mereka ikrarkan ketika mereka bertemu di kafe itu. Dan pada saat yang bersamaan, Kiara melihat keakraban suaminya dengan adik Vicky itu. Walau Kiara tak melihat jelas wajah Feli, karena saat itu Feli tengah duduk membelakanginya. Namun yang ia tahu, bahwa Gunawan belum berubah. Sang suami lagi-lagi hanya bersikap manis sementara. Padahal saat ini, Kiara sudah senang. Namun Gunawan melupakan janjinya dan lebih memilih berkencan dengan wanita lain. Bersambung. Terima kasih sudah mendengarkan.